Orang keliru itu tidak boleh dihukumi dosa. Nembak burung luput kena manusia, kan keliru itu namanya. Hah? Nah, yang nggak boleh itu sengaja. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian atau misalnya, oh karena istihadnya dia tadi itu berpikir ini begini. Kelirunya orang yang mujtahid. Tapi itu mujtahid ya tentunya dengan syarat-syarat tertentu, itu dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di awal cuplikan kita lihat bersama-sama bahwasanya Pak Taufik Assegaf, seorang ketua Robitoh Alawiyah dari golongan kaum Ba'lawi, telah memberikan ceramah terhadap jamaahnya, mengatakan bahwasanya orang keliru itu tidak bisa dihukumi dengan dosa. Bahkan beliau juga menyatakan terhadap kekeliruan seorang wali. Beliau menyatakan seorang wali apabila keliru maka kita tidak boleh husnudzon ataupun kita tidak boleh suudzon, maka kita harus berhusnudzon. Nah, itulah yang telah kita dengar di awal cuplikan nanti, dan kita lihat selengkapnya video yang telah disampaikan oleh Pak Taufik berikut ini. Nggak boleh kita nuntut wali itu, nggak boleh salah, nggak boleh. Wali itu nggak boleh berbuat dosa, nggak boleh. Karena isma itu Allah berikan kepada para anbiya dan para rasul. Tapi kita harus dasari wali itu dengan husnudzon. Oh mungkin dia lupa. Oh mungkin dia tadi itu adalah keliru. Orang keliru kan nggak salah, Pak. Orang keliru itu nggak boleh dihukumi dosa. Nembak burung luput kena manusia, kan keliru itu namanya. Yang nggak boleh itu sengaja. Nah, itu yang nggak boleh. Kemudian atau misalnya, oh karena istihadnya dia tadi itu berpikir ini begini. Kelirunya orang yang mujtahid, tapi itu mujtahid ya tentunya dengan syarat-syarat tertentu, itu dapat pahala. Karena itu kalau kita bukan wali, jangan menghukumi wali. Kesalahan mereka bisa terjadi, atau dia salah, berbuat salah, tapi nanti Allah Subhanahu wa taala kasih pemahaman untuk dia tobat. Nah itu kalau para anbiya dikatakan ismah, maksum, berarti mustahil untuk berbuat maksiat. Tapi kalau para aulia itu disebut hifid, dijaga oleh Allah, sehingga kalaupun salah cepat kembali, cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon sama wali, ya. Wah, sok menjadi orang yang alim, ini dosa, ini syirik, ini itu, nah udah buyar, bukan Ahlussunnah wal Jamaah lagi nanti kalau mau begitu. Nah, tapi yang jelas semua diukur dengan syariah. Ketika kelihatan dohirnya itu bertentangan dengan syariah, jangan diikuti. Selesai. Jangan diikuti. Nah, misalnya ada kelihatan auratnya, pakai celana kelihatan lututnya, misal kita yakini ini orang minas sholihin, orang wali, ya udah untuk dirinya dia, nggak usah kita ikuti. Mengikuti pakaiannya orang wali, ya nggak bisa, jangan. Kenapa? Bertentangan dengan hukum syariah. Ngikuti syariah itu ngikuti Nabi, siapapun orangnya. Kalau nggak ngikuti Nabi, maka jangan dijadikan panutan. Artinya jangan diikuti, jangan dicontoh perbuatannya. Kalaupun mau husnudzon dia wali, ya udah itu pribadi dia, selesai. Nah, untuk pribadi dia selesai. Itu yang dimaksud, ya, itu dimaksud. Kalau nggak dapat berkahnya wali. Harus wali itu suci, nggak boleh berbuat maksiat, itu nggak dapat berkahnya wali. Kenapa? Karena maksiat bisa terjadi pada wali. Nah, kamu jangan lontor husnudzonnya, tapi nggak diikuti gitu loh.
Saya mau tanya, kalau kamu kelihatan dokter itu ngoperasi, kamu ikuti ngoperasi gitu? Oh, gampang, gampang. Pernah ngelihat kok gitu. Ya enggak boleh. Ya berhenti. Oh, dia. Kenapa? Dia enggak ada muskil. Dia enggak ada kesulitan kalau untuk ngoperasi. Tapi kamu jangan bobol semuanya itu nanti. Tambah enggak karuan. Nah, karena itu ketika kamu tidak mampu, jangan diukur ilmunya, kamu nggak mampu, jangan diukur dengan lemahnya ilmunya kamu. Ya sudah, ana belum cukup untuk ke sana, itu urusannya dia. Yang penting ana husnudzon, dia orang yang soleh. Selesai. Selesai. Itu lebih baik daripada menurut saya nggak ada yang menurut ente. Nggak ada yang menurut kamu, tapi ini Al-Quran begini, itu begini lah. Kalau kamu menghukumi hanya dengan syariah saja, nggak ada husnudzon kepada orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya kamu menyalahkan Khidir loh. Akhirnya kamu menyalahkan Khidir nantinya. Ya jangan, ya. Nah, itu bukan urusan kamu. Wa ma fa'altu an amri, itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Bisa ya, bisa mengambil kesimpulan, bisa ya. Allah alam ya. Ini sekarang karena ada orang-orang berlabel pakai Ahlussunnah Jamaah, tapi pemikiran omongannya nggak Ahlussunnah Jamaah, sehingga Anda menganggap nggak ada wali nih. Oh, nggak ada nih wali, nggak ada masjid nih. Ini karena pernah berbuat salah, masa wali begini, masa wali begitu. Ini masa jangan asem aja, jangan mikir gitu. Masa wali gitu, masa wali itu berbuat dosa pun bisa. Nah, karena tidak ada ismah pada aulia, cuma mereka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa cepat bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya hifid. Nah, itu namanya hifid. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah apa yang telah kita lihat ceramah dari Pak Taufik Assegaf, seorang ketua dari Robito Alawiyah, ketua dari para kaum Alawi. Bagaimanakah menurut Anda? Jangan lupa tulis pendapat Anda di dalam kolom komentar. Nah, sekarang kita mari dengarkan bersama-sama, yaitu tanggapan ataupun ceramah yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Semoga apa yang telah kita dengar bersama-sama ini menjadikan hikmah, menjadikan ilmu serta wawasan buat kita semua. Baiklah, tidak panjang lebar, mari kita simak video berikut ini. Ini orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Al-Irsyad dulu itu mengkritik tentang khurafat-khurafat itu bukan kepada Nahdlatul Ulama sebenarnya. Itu lebih terhadap ajaran-ajaran Ba'lawi di masa itu. Tapi karena Nahdlatul Ulama itu merasa dia juga ziarah, akhirnya merasa itu menjadi sasaran juga. Sebenarnya ketika kita perhatikan hari ini, karena orang-orang Al-Irsyad itu mengetahui kelakuan mereka di Yaman, akhirnya mereka membuat statuta, membuat sebuah sikap-sikap keagamaan yang anti terhadap khurafat, karena mereka sudah sering mendengar khurafat-khurafat itu ketika belum bermigrasi ke Indonesia. Nah, disinilah yang saya katakan tadi di dalam kitab Al-Fiqratun Nahdliyah, bahwa Nahdlatul Ulama merupakan ruhun li jasadi ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Dia adalah ruh bagi jasad ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Apabila ruhnya telah terkontaminasi dan terinfiltrasi ajaran Syiah, Rafidhah semacam itu, ini berbahaya. Mencium-cium nisan, memberikan penghormatan terhadap kuburan jadi seakan-akan menjadi berhala. Ya, padahal kita ketika ziarah, saya tuh sering ziarah ke Wali Songo membawa para santri, ya sekedar ziarah, kita baca Yasin, kita mendoakan mereka yang ada di dalam kuburan, kemudian kita berdoa untuk diri kita sendiri, setelah itu selesai. Nah, tidak kemudian menerjemahkan seakan-akan kita ini menyembah kuburan. Jadi
ketika mereka muda, mereka menjadi saban zakiyah. Jadi pemuda-pemuda suci yang hidup di pondok pesantren. Sehingga al-asrar al-ghaliyah ini dimiliki oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian dari mana mereka mendapatkan nurun muktabasun itu? Nahdlatul Ulama, ulama-ulamanya memiliki nurun muktabasun itu warasahu al-awliya'u tis'ah, yang diwariskan oleh wali songo wa ghairuhum minad du'atil jahbadah, dan selain dari wali songo, dari para penyiar-penyiar agama yang sangat cerdas. Zawil ulumi zahirati wal batinah, yang memiliki ilmu zahir dan ilmu batin. Dia pandai di dalam ilmu fikih, dia pandai di dalam ilmu tauhid, dia pandai di dalam ilmu tafsir, hadis, nahwu, sharaf, balaghah, mantik, ilmu asbabun nuzul al-ayah, asbabul wurud al-hadis, dan lain sebagainya. Tetapi ulama-ulama Nahdlatul Ulama juga memiliki sebuah kekhasan tamayuzat dari ulama-ulama yang lain, yaitu riyadah, takarrub kepada Allah yang begitu kuat dan begitu tinggi. Ya. Kemudian la yanduruna zawahiral asya illa ma'al insafi bi bawatiniha. Cara pandang ulama Nahdlatul Ulama itu tidak hanya kepada zawahiral asya, secara zahir saja, tetapi juga ma'al insafi bi bawatiniha. Para ulama Nahdlatul Ulama menginsafi, menyadari konsekuensi daripada zawahiral asya itu. Wala yukhatibunahumul juhala illa qalu salama, dan apabila para ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu, ini ulama yang idealis ya, yang idealnya ulama Nahdlatul Ulama, wala yukhatibunahumul juhala illa qalu salama, tidaklah berkata kepada mereka orang-orang bodoh illa qalu salama, kecuali para ulama-ulama ideal di Nahdlatul Ulama itu berkata tentang yang baik-baik saja. Nah, itulah sahabat video yang bisa kami sajikan. Bagaimana menurut kalian? Kalau boleh kita simpulkan bahwasanya apa yang telah disampaikan oleh Pak Taufik Assegaf, seorang ketua Robito Alawiyah dari golongan kaum Alawi, pimpinan dari seorang Habib, menyatakan bahwasanya orang keliru itu tidak bisa dihukumi dosa. Bahkan seorang wali pun apabila keliru, kita harus selalu husnudzon, tidak boleh suudzon. Nah, kadang kita itu juga bingung. Kita umat yang dangkal dengan ilmu, apakah memang benar apa yang disampaikan oleh Habib tersebut, yang akan menjadikan diri kita membuat orang yang keliru tadi itu tidak boleh dihukumi dosa. Memang mumet sekali memang. Saya tidak bisa menyimpulkan, takut juga salah, takut juga keliru, dan bahkan nanti juga dikatakan keliru terus tidak boleh dihukumi dosa. Nah, ini yang menjadikan mumet memang. Mumet. Ya, kita sama-sama mumet lah, sama-sama mumet. Dan apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani juga kita dengarkan bersama-sama dari awal hingga akhir. Apa yang telah disampaikan beliau menceritakan tentang semuanya dari kitab golongan orang-orang yang menyerang dari golongan kaum Nahdiyin. Memang hingga sampai sekarang ini terjadi. Ya, mudah-mudahan video ini menjadikan pembelajaran buat kita semuanya, agar kita terus belajar dan belajar serta mengkaji ilmu agama yang benar, yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran dari baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Oke teman-teman, silakan tulis pendapat Anda di dalam kolom komentar.
agar kita terus saling belajar, saling sharing, saling tukar pendapat untuk kebaikan kita semua. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.